Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Grafika Jaya Teknologi akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Perkenalkan dulu, dari anggota kelompok kami ada Fikri Anggawi, Isfabil Hoiri, dan saya sendiri Muhammad Gifari Arfananda. Ringkasan eksekutif yaitu meliputi seluruh tentang apa yang ada di laporan dan dimasukkan dan diringkas di dalam presentasi pada kali ini. Untuk latar belakang perusahaan bisa dilihat sendiri di data perusahaan. Biodata pemilik pengurus, kebenaran yang saya isi yaitu biodata diri saya sendiri. Struktur organisasi bisa dilihat di gambar. Karena kami tidak memakai dosen pendamping, maka kami langsung lanjut ke susunan pemilik atau pemegang saham. Kondisi bisnis saat ini bisa dilihat deskripsinya seperti apa. Untuk analisis pasar dan pemasaran, karena kami bekerja di dalam bidang rendering, maka hasil kerja kami salah satunya yaitu ketika ada klien yang meminta kepada kami untuk merender sebuah rumah sebagai preview atau bentuk animasi. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Keunggulan produk yang dimiliki ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi yang canggih dan mutakhir. Yang kedua dikerjakan oleh teknisi yang handal. Dan yang ketiga yaitu waktu pekerjaan yang cepat. Gambaran pasar bisa dilihat grafiknya. Ini nilai penjualannya dalam jutaan rupiah. Jadi kalau misalkan ada angka di sebelah kirinya itu puluhan juta. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan ada personal selling, pameran, brosur, dan advertising atau iklan. Selanjutnya yaitu target atau segmen pasar yang dituju. Gambaran karakteristik pembeli atau pengguna. Target pembeli yang kami terapkan bisa berjalan baik dari industri ataupun individu. Jika menjelaskan tentang karakteristik pembeli, tidak ada sesuatu yang spesifik karena target pembelinya terbuka untuk umum. Selanjutnya yaitu rencana pengembangan pasar, perkiraan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produk per tahun. Jumlah rata-rata permintaan produk untuk per bulan kami tetapkan untuk dinyatakan mendapatkan pendapatan stabil jika permintaan produk setidaknya ada 15 sampai dengan 20 permintaan. Dengan harga layanan yang cukup dikatakan tinggi, jika dikalikan dalam setahun, maka bisa dikatakan akan balik modal sesuai modal awal yang telah diberikan. Atau bahkan, jika lebih dari itu, maka perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, proyeksi penjualan ke depan. Ini grafiknya berikut dengan deskripsi. Strategi pemasaran ke depan. Strategi yang kami kembangkan ada pengembangan produk, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi, dan strategi penetapan harga. Analisis pesaing. Salah satu pesaing yang kami ketahui yaitu zingrender.com. Berikut dengan keunggulan dan kelemahan. Untuk keunggulan, membuka langganan jasa untuk internasional, memiliki banyak software yang berkualitas sehingga pengerjaannya bisa lebih detail dan berkualitas. Sedangkan untuk kelemahannya, ada pembayarannya yang sulit, harus menggunakan pembayaran yang menerima untuk luar negeri, dalam arti kita tidak bisa menggunakan uang rupiah, maka dari itu dari uang rupiah harus dikonversikan ke mata uang yang lain. Misalkan jika itu dari Amerika, maka kita akan mengkonversikan rupiah ke dalam dolar US. Yang kedua yaitu server yang diberikan dikarenakan bertempat di luar negeri cukup memengaruhi kecepatan download. Itu berdasarkan jaraknya ya. Selanjutnya ada saluran distribusi. Berikut dengan penjelasan yang telah kami tentukan. Untuk analisis produksi, keunggulan proses yang dimiliki diantaranya menggunakan teknologi canggih dan mutakhir, pengerjaan waktu yang cepat, dan dikerjakan oleh teknisi yang handal. Selanjutnya, strategi dan tahap-tahap rencana pengembangan produksi diantaranya meningkatkan kualitas komponen komputer untuk rendering, berlangganan software dalam jangka per tahun untuk bekerja,
dan meningkatkan produktivitas para pekerja agar dapat bekerja secara optimal. Analisis sumber daya manusia atau SDM. Keunggulan dan kompetisi SDM lain-lain, di antaranya mampu mengoperasikan komputer dan mengerjakan rendering dengan baik dan benar, dapat bekerja di bawah tekanan, dan kreatif serta inovatif dalam bekerja. Analisis kebutuhan dan pengembangan SDM bisa dilihat di dalam gambarnya. Ada jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan khusus sesuai yang kami telah tentukan. Rencana kebutuhan pengembangan SDM berarti jumlah personil yang kami butuhkan dalam perusahaan kami. Rencana pengembangan usaha. Ada strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan SDM, dan strategi keuangan. Analisis keuangan, diantaranya ada laporan keuangan, rencana kebutuhan investasi, cash flow, rencana kebutuhan pinjaman, rencana pengembalian pinjaman, dan anggaran yang dimiliki. Berikut adalah hasil akhir dari kerja kelompok kami. Ada prototipe webnya, kira-kira tampilannya seperti ini. Ini bagian homepage, ini bagian form login dan register. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.